Halo para murid semuanya, salam fisika. Pada pokok bahasan ini, kita melanjutkan tentang listrik dinamis. Secara khusus, kita akan berbicara tentang energi, daya, dan efisiensi tentang listrik dinamis. Daya, energi, dan efisiensi. Setiap energi, dalam hal ini adalah energi listrik, maka energi listrik tersebut dapat digunakan sebagai banyak keperluan, terlebih dalam keperluan-keperluan di rumah kita. Banyak perlengkapan-perlengkapan di rumah kita yang secara umum saat ini adalah memanfaatkan listrik. Bahkan saat ini pun energi listrik merupakan energi utama yang digunakan di bumi. Sehingga banyak sumber-sumber energi lain yang sebisa mungkin semuanya diubah ke bentuk energi listrik. Misalnya, energi listrik yang berasal dari pembangkit listrik tenaga air, dari energi matahari, dari energi angin, bahkan dari energi fosil pun saat ini untuk mencukupi kebutuhan manusia diubah menjadi energi listrik menggunakan pembangkit listrik tenaga diesel misalnya, sehingga memanfaatkan minyak bumi sebagai pembangkit generator untuk menghasilkan energi listrik. Nah, tentang daya listrik, biasanya daya listrik itu ditampilkan dalam kemasan lampu atau mungkin pada lampu itu. Nah, apa daya listrik itu yang digunakan oleh perlengkapan elektronik itu? Jadi, daya listrik itu digunakan oleh alat listrik itu merupakan daya disipasi. Jadi, daya listrik yang dipergunakan atau yang menyerap adalah hambatan listrik. Akibatnya, daya alat listrik itu akan berubah kalau tegangannya itu berubah. Misalnya, kita punya bola lampu punya daya 25 watt. Saat ini kita colokkan atau kita pasang pada tegangan 220 volt. Maka ketika tegangan itu berubah, misalnya tegangannya turun, maka dampaknya daya lampu atau kemampuan lampu menjadi berkurang. Tingkat cerahnya, tingkat keterangannya itu menjadi berubah. Itulah pengaruh tentang tegangan terhadap daya listrik. Nah, sekarang bagaimana daya listrik itu bisa dimanfaatkan? Yang pasti harus ada aliran listrik. Aliran listrik muncul jika ada beda potensial listrik. Beda potensial listrik yang merupakan perbedaan energi potensial listrik tiap satuan muatan. Jadi, tegangan listrik itu muncul atau ada pada saat ada perbedaan energi potensial listrik pada tempat satu dengan tempat yang lain. Sehingga besarnya perbedaan potensial listrik terhadap muatan, jadi perbedaan energi potensial listrik tiap satuan muatan, itulah yang disebut dengan tegangan listrik. Nah, tegangan listrik inilah yang kemudian memacu muatan itu berpindah. Karena berpindah, maka ada arus listrik di dalam konduktor, yang mana konduktor itu di dalamnya menyimpan hambatan listrik. Maka besarnya energi potensial listrik dua titik tersebut adalah besar beda potensial terhadap kali muatan listrik. Maka besarnya adalah nilai dari V kalikan H itu setara dengan besar energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan tersebut dalam selisih perbedaan tegangan listrik. Maka secara rumus bisa kita tuliskan bahwa besarnya energi listrik dalam satuan Joule tentunya, bahwa nilai W sama dengan V dikalikan H. V adalah
tegangan listrik, dan VH adalah muatan listrik. Kalau ini kemudian kita kaitkan dengan kuat arus listrik, bahwa nilai H adalah hasil kali dari muatan kuat arus listrik terhadap waktunya, maka besarnya energi listrik adalah perkalian dari V kalikan I dan dikalikan dengan T. Ini pun jika kita tentukan dengan menggunakan persamaan hukum Ohm, yang mana V adalah I kalikan R, maka nilai usaha juga dapat dituliskan sebagai nilai I kalikan R I kalikan T. Ini ya, atau bisa juga I kalikan I adalah I kuadrat R kalikan T, atau I kuadrat kalikan T. Nah, sedangkan konsep dari daya listrik adalah besar energi tiap satuan waktu, sehingga besar energi sebagai nilai W dan waktu sebagai nilai T, maka besarnya P sama dengan W per T. Jika persamaan di atasnya kita substitusikan, maka kita bisa mendapatkan bentuk persamaannya sebagai daya adalah V kalikan I, atau V adalah, atau P sama dengan I kuadrat kalikan R, atau I R kalikan I. Nah, inilah bagaimana kaitan energi listrik terhadap daya listrik. Nah, untuk contohnya, sebuah lampu dengan hambatan listrik 40 ohm mempunyai tegangan listrik 10 volt. Tentukan besar daya listrik dan besar energi listrik yang digunakan dalam waktu 1 jam. Dalam menghitung besaran-besaran ini, yang harus diingat adalah satuan-satuan pastikan dalam satuan SI. Sehingga dari data-data ini kita bisa menghitung daya listriknya sebagai nilai P kalikan V kalikan I, dikarenakan data yang disediakan adalah hambatan listrik dengan tegangan listrik. Kita mengubah menggunakan persamaan hukum Ohm, didapatkan sebagai nilai P-nya adalah V kuadrat per R, sehingga mendapatkan daya dari hambatan listrik adalah 2,5 watt. Untuk menghitung energi dalam waktu 1 jam, maka kita gunakan persamaan dasar dari P sama dengan W per T, maka nilai usahanya atau energinya adalah P kalikan T dengan daya 2,5 watt dikalikan waktu 3600 detik, didapatkan energi sebesar 9000 Joule atau 9 kilojoule. Contoh yang kedua, sebuah lampu menghasilkan daya 200 watt saat terhubung dengan sumber tegangan listrik 10 volt. Nah, pernyataan ini biasanya di kemasan itu tulisannya adalah 200 watt titik koma 10 volt. Jadi biasanya ditulisnya seperti itu. Nah, sekarang jika lampu itu dipasang pada baterai 5 volt, maka bagaimana daya lampu tersebut? Jadi kalau mula-mula itu dipasang pada 10 volt, dia punya daya 200 watt. Sekarang tegangannya turun. Bagaimana nilai daya itu? Ya, yang pasti kemampuan daya akan berkurang karena tegangan listriknya berkurang. Nah, sekarang berapa nilai untuk tegangan jika 5 volt? Kita gunakan persamaan daya P adalah V kuadrat per R, sehingga dalam hal ini nilai dari hambatan listrik yang terpasang pada lampu itu nilainya ada tetap. Jadi lampu itu punya hambatan tetap, tetapi dia akan kita pasang pada tegangan yang berbeda. Bagaimana dampak dari hubungan V terhadap P-nya. Jadi bagaimana hubungan atau tegangannya terhadap daya listriknya. Maka kita tinggal membandingkan untuk tegangan awal dan daya awal dengan tegangan akhir dan daya akhir. Didapatkan dari persamaan ini, daya akhirnya tinggal 50 watt. Artinya ketika tegangannya turun setengah bagian, berdampak pada dayanya berkurang 1/4 bagian. Dari daya 200 sekarang dayanya tinggal 50 watt. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan menentukan daya itu kaitannya dengan biaya pemakaian? Misalnya, kita memiliki perabot rumah mesin cuci dengan daya 100 watt 1 jam selama 1 hari, dan setrika 400 watt digunakan 2 jam per harinya. Jika harga daya listrik adalah Rp1.000 per
kilowatt hour, kilowatt jam, berapa biaya yang dibayar dalam setiap 1 bulan. Maka sekarang kita harus hitung dulu berapa daya keseluruhan alat listrik ini selama 1 bulan. Kita hitung dayanya. Untuk mesin cuci, besar energi yang digunakan ya selama waktu 1 bulan adalah 100 watt dikalikan dengan 1 jam per hari dikalikan 30 hari. Ketemunya 3000 watt hour. Jadi biar lebih mudah dengan menggunakan satuan nilai rupiahnya, maka di sini saya gunakan adalah watt hour. Setrikanya 400 watt kali 2 jam kali 30 hari, maka mendapatkan nilai adalah 24.000 watt jam. Sehingga besar daya selama 1 bulan terhitung mendapatkan nilai 27.000 watt jam atau setara dengan 27 kilowatt jam. Nah, karena biayanya per kWh-nya adalah Rp1.000, maka ya tinggal kita kalikan saja W total dengan tarif pemakaian itu. Didapatkan total biaya yang harus dibayarkan adalah Rp27.000. Nah, sebenarnya konsep ini pun bisa Anda gunakan untuk mendata bagaimana konsumsi daya listrik di rumah Anda masing-masing. Nah, sekarang kita lihat bagaimana terapannya kalau kita menggunakan rangkaian listrik. Misalnya, di sini ada rangkaian listrik terhubung pada tegangan 20 volt, ada hambatan 1 ohm, kemudian R1 dan R2, R3 dan R4. Maka langkah yang Anda selesaikan adalah menyederhanakan rangkaian ini supaya kita mendapatkan berapa arus yang melewati R5, karena kebetulan yang ditanyakan adalah pada R5. Maka kita bisa menyederhanakannya adalah, nah ini saya ambil secara cepat, berarti R5 itu adalah gabungan dari R paralel untuk R1, R2 dan R3 dan R4. Maka nanti yang atas kita selesaikan secara seri, yang bawah juga kita buat seri, maka seri yang atas dengan seri yang bawah itulah yang nanti mendapatkan nilai dari RP. Hasil hitungan itu didapatkan bahwa nilai R totalnya 4 ohm terpasang pada potensial 20 volt. Artinya arus yang mengalir pada rangkaian listrik ini terus belih adalah pada R5 yang nilainya 1 ohm, itu nilai kuat arusnya adalah 5 ampere. Sehingga kita bisa menghitung daya dari hambatan R5 adalah 5 kuadrat dikalikan 1, 25 watt. Nah, sekarang bagaimana dengan konsep efisiensi? Efisiensi merupakan perbandingan antara besar daya yang dihasilkan, daya output, oleh alat listrik dibandingkan besar daya yang diperlukan. Jadi alat listrik itu ketika dia bekerja, dia perlu energi masukan dan dia menghasilkan energi keluaran. Artinya apa? Kalau energi masukannya itu besar, kemudian keluarannya kecil, maka kita katakan alat itu boros listrik. Berarti dia tidak efisien. Berbeda sekali kalau dia itu menyerap dayanya itu misalnya 100 watt, dia juga mengerjakan hasilnya 100 watt, maka kita katakan alat listrik itu adalah sangat baik karena tidak ada energi yang dibuangnya. Maka rumusan efisiensi adalah daya output dibanding daya input kalikan 100%. Sebagai contoh, pada kemasan lampu pijar tertulis 40 watt 12 volt. Pada saat lampu dinyalakan, energi cahaya yang dihasilkan hanya 60%. Sisanya menjadi panas. Jika lampu menyala selama 10 menit, maka hitung energi cahaya oleh lampu tersebut. Jadi lampu ini bekerja dengan baik pada potensial 12 volt dan dayanya 40 watt. Tetapi selama lampu itu bersinar, sebagian berubah menjadi cahaya, sebagian berubah menjadi panas. Nah, yang menjadi cahaya itu hanya 60%. Maka energi yang dipancarkan selama 10 menit itu berapa? Sehingga kita bisa menghitung daya output per daya input dikalikan dengan 100%.
dengan efisiensi yaitu 60%, karena memang yang masuk 100% tapi yang digunakan sebagai cahaya hanya 60%, maka alat ini hanya punya efisiensi 60%, dibuang 40%. Sehingga dengan efisiensi 60% kita bisa menentukan besar daya inputnya 40, maka daya output yang dihasilkan dari cahaya itu hanya 24 watt. Kalau ini digunakan selama 10 menit, maka besar energi untuk cahaya sendiri adalah W sama dengan P kalikan T, yaitu 24 watt. 10 menit ini adalah 60 detik, maka mendapatkan hasil 14.400 Joule. Itulah besar energi cahaya oleh lampu tersebut. Nah, para murid, untuk penjelasan tentang daya, energi, dan efisiensi telah selesai. Sehingga pada penutup pembicaraan ini secara keseluruhan tentang listrik dinamis pada bagian ini sudah selesai juga. Nah, jika ada pertanyaan, Anda bisa menuliskan pertanyaan itu pada komentar di YouTube atau juga Anda tanyakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Demikian semuanya, sampai jumpa dan salam fisika.